Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Metodologi Studi Islam. Kami akan membahas tentang materi orientasi umum metodologi studi Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cici Wulandari, saya sebagai moderator. Ada teman saya Naini Samarul Faudia, dia sebagai pemaparan materi. Ada Windy Widya Fatih, dia juga sebagai pemapar materi. Ada juga Ratih Kusuma Dewi, dia juga sebagai pemapar materi. Berikut pemaparan materi dari kami. Perkenalkan, nama saya Naini Samarul Fuaida, NIM 2419001. Definisi metodologi studi Islam. Menurut bahasa, metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta atau panjang, dan hados atau jalan. Jadi, metodologi adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Studi berasal dari bahasa Inggris, yaitu study, artinya mempelajari atau mengkaji. Dalam hal ini berarti pengkajian terhadap Islam secara ilmiah, baik Islam sebagai sumber ajaran, pemahaman, maupun pengalaman. Islam berasal dari bahasa Arab, dari kata salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Secara istilah, Islam adalah nama sebuah agama samawi yang disampaikan melalui para Rasul Allah, khususnya Rasul Muhammad SAW, untuk menjadi pedoman hidup manusia. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa definisi metodologi studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dalam kehidupan manusia. Tujuan studi Islam ada dua. Yang pertama, untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan secara benar serta menjadikannya sebagai pemegang dan pedoman hidup. Yang kedua, untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah secara transparan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Ruang lingkup studi Islam. Dirasa Islamiyah atau studi keislaman di Barat disebut dengan Islamic Studies. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Istilah studi Islam dapat diartikan dengan kajian Islam. Ruang lingkup studi Islam dilihat dari agama sebagai objek studi ada 3 sisi, diantaranya satu, sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan dapat diterima. 2. Sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termaksud pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Urgensi studi Islam. 1. Umat Islam saat ini pada kondisi yang problematik. Maksudnya yaitu apabila umat Islam berpegangan kepada ajaran-ajaran Islam yang merupakan hasil dari penafsiran ulama terdahulu yang merupakan warisan doktrin turun-temurun dan dianggapnya sebagai ajaran, maka berarti mereka itu mengalami kejumudan atau kemunduran. Tetapi apabila umat Islam itu melakukan pembaharuan dan pemikiran kembali secara krisis dan rasional terhadap ajaran Islam, maka mereka akan dituduh sebagai umat yang meninggalkan atau tidak setia. Dan oleh karena itu, pendekatan yang rasional dan objektif, studi Islam diharapkan dapat memberikan alternatif pemecahan dari permasalahan tersebut. Yang kedua, umat manusia dan peradabannya berbeda dalam susunan problematik tersebut. Perkembangannya yang sangat cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan persoalan budaya, peradaban manusia,
yang dikenal dengan era globalisasi. Pada era ini, ditandai dengan semakin dekatnya jarak hubungan komunikasi antar bangsa dan budaya umat manusia. Studi Islam sebagai usaha untuk mempelajari secara mendalam tentang Islam dan seluk-beluk yang berhubungan dengan ajaran Islam sudah pasti tentunya mempunyai tujuan yang jelas yang sekaligus menunjukkan ke masa studi Islam tersebut diarahkan. Adapun arah dan tujuan studi Islam yaitu satu, untuk mempelajari tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu sendiri dan bagaimana posisi serta kehubungannya dengan ajaran agama lain dalam kehidupan budaya kemanusiaan. Yang kedua, untuk mempelajari pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang murni dan bagaimana penjabaran dan operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari sumber daya ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar agama Islam, dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern yang milenial ini. Untuk mempelajari tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu sendiri dan bagaimana posisi serta kehubungannya dengan ajaran agama lain dalam kehidupan budaya kemanusiaan. Yang kedua, untuk mempelajari pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang murni dan bagaimana penjabaran dan operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari sumber daya ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar agama Islam, dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern yang milenial. Metode studi Islam (MSI) merupakan disiplin ilmu baru dalam kurikulum nasional program Strata atau S1 pada PTAI seperti IAIN UIN di seluruh Indonesia. Jika ditelusuri dalam topik ini, materi ialah akumulasi dari kajian-kajian substansi keislaman yang sebelumnya materinya intinya bersifat dasar atau pengantar. Dari segi muatan subjek, materi adalah identik dengan MSI, tetapi MSI memiliki nuansa baru yang membuat perbedaan dengan wacana ilmu dasar keislaman, atau khasnya tidak lain adalah para pengguna metode sebagai pendekatan dalam penelaahan ilmu-ilmu dasar keislaman. Kedudukan studi Islam saatlah penting. Perannya dari disiplin ilmu yang menyangkut aspek Islam, karena studi Islam merupakan disiplin ilmu yang menerangkan dasar seseorang dalam beragama, mempelajari metode Islam juga diharapkan mampu memberikan pedoman dan penanganan hidup bagi umat Islam agar tetap menjadi muslim yang sejati, yang mampu menjawab tantangan seperti tuntunan zaman modern maupun era globalisasi. Kemudian di bab penutup, kami memaparkan kesimpulan dari hasil makalah kami, yaitu studi Islam merupakan bagian dari sebuah kajian keislaman dengan wilayah telaah materi ajaran agama dan fenomena kehidupan beragama. Studi Islam bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Salah satunya adalah studi Islam yang
dikontonasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengkajian dan penelitian terhadap agama. Mempelajari metodologi Islam juga diharapkan mampu memberi pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar tetap menjadi muslim yang sejati, mampu menjawab tantangan serta tuntunan zaman modern maupun era globalisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kemudian di bab penutup kami memaparkan kesimpulan dari hasil makalah kami, yaitu studi Islam merupakan bagian dari sebuah kajian keislaman dengan wilayah telaah materi ajaran agama dan fenomena kehidupan beragama. Studi Islam bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Salah satunya adalah studi Islam yang dikontonasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengkajian dan penelitian terhadap agama. Mempelajari metodologi Islam juga diharapkan mampu memberi pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar tetap menjadi muslim yang sejati, mampu menjawab tantangan serta tuntunan zaman modern maupun era globalisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.